Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan kajian mata kuliah filologi yang pada sesi kali ini kita akan membahas bagian penerjemahan. Dan saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya bahwa penerjemahan dalam konteks filologi itu adalah fase yang keempat atau ya fase yang terakhir dari tekstologi. Fase yang pertama dari tekstologi adalah kritik teks, kemudian fase yang kedua adalah edisi teks atau penyuntingan teks, fase yang ketiga adalah transliterasi, dan fase yang terakhir dari tekstologi adalah penerjemahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas transliterasi dan sekarang kita masuk ke penerjemahan. Nah, penerjemahan kita lihat pertama adalah definisinya. Terjemahan berasal dari kata dasar terjemah dari bahasa Arab, tarjamah, yang maknanya adalah pengalihan bahasa. Secara terminologis dalam konteks filologi tentunya penerjemahan bermakna kegiatan mengalihkan secara tertulis pesan dari teks satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Nah, di sini ada satu pemahaman yang sangat penting sekali untuk diketahui, diresapkan, direnungkan, bahwa penerjemahan itu adalah peralihan pesan, peralihan makna. Sebelumnya kan sudah kita bahas bahwa dalam proses pengalihan bahasa, ketika yang dialihkan itu aksaranya, maka proses peralihan itu disebut transliterasi. Yaitu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sedangkan jika yang dialihkan adalah maknanya, terjadilah proses penerjemahan. Pada contoh yang sudah kita buat, apa bedanya ya, ketika kita membahas apa bedanya antara transliterasi dengan penerjemahan, kita tahu bahwa ketika kata-kata kolamun misalnya yang berasal dari aksara Arab ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kolamun, tadinya adalah qaf, lam, dan mim, kemudian menjadi ki, a, l, a, m, u, n, maka itu disebut transliterasi. Akan tetapi kalau dari kata kolamun kemudian berubah menjadi pena, maka itu adalah terjemahan. Ya, maka di sini penerjemahan adalah peralihan pesan. Sangat penting ya bahwa yang disebut dengan penerjemahan adalah peralihan pesan. Nah, dalam penerjemahan kita mengenal apa yang disebut dengan teks sumber dan sasaran. Teks yang diterjemahkan disebut teks sumber atau TSU. Bahasanya disebut bahasa sumber atau BSU. Sedangkan teks yang disusun oleh penerjemah disebut teks sasaran atau TSA, dan bahasanya disebut bahasa sasaran atau BSA. Memahami pesan, menyampaikan pesan. Karena penerjemahan adalah peralihan pesan, peralihan ide, peralihan gagasan, peralihan konten dari teks sumber ke teks sasaran, maka seorang penerjemah terlibat dengan dua pesan. Satu, pesan yang dibaca di teks sumber, dan kedua adalah pesan yang akan dibuat di teks sasaran. Maka tugas penerjemah adalah pertama, memahami dengan baik pesan yang ada di teks sumber, lalu menyampaikan dengan baik pesan tersebut ke dalam teks sasaran. Menerjemahkan makna bahasa bukan bentuknya. Dalam proses penerjemahan, makna harus menjadi prioritas utama. Penerjemah jangan terlalu memaksakan diri untuk menerjemahkan bentuk bahasa sumber sehingga menghasilkan terjemahan yang berbelit-belit, kaku, sulit difahami. Yang penting itu, seorang penerjemah harus selalu memprioritaskan makna dan tujuan pengarang, penulis yang menuliskannya di teks sumber, bukan terpaku pada bentuk bahasa yang dipakai oleh si pengarang atau penulis di teks sumber tersebut. Jadi prioritaskan makna dan tujuan dari pengarang. Kemampuan memahami. Seorang penerjemah harus memiliki kemampuan memahami bahasa sumber dengan baik. Poinnya di sini ada seorang penerjemah tulisan haruslah seorang pembaca yang baik di bahasa sumber.
Dan penerjemah lisan harus punya kemampuan menjadi pendengar yang baik di bahasa sumber. Jadi kalau Anda sedang menerjemahkan dan penerjemahan itu adalah sebuah teks, sebuah tulisan, maka yang pertama-tama Anda harus memiliki kemampuan memahami dengan baik isi, konten, gagasan, ide yang ada di teks sumber tersebut. Anda harus menjadi seorang pembaca yang baik. Dan kalau yang Anda lakukan adalah menerjemahkan secara lisan, maka Anda harus menjadi seorang pendengar yang baik di bahasa sumber. Jangan sampai Anda menjadi orang yang tulalit. Ya, seorang yang tulalit itu baik ketika membaca, nggak paham-paham. Nah, itu susah sekali itu menjadi seorang penerjemah yang baik seandainya, walaupun bisa bahasanya. Misalnya Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa bahasa Arab, akan tetapi ketika kemampuan membaca Anda itu bertele-tele, susah sekali memahami teks yang Anda baca, maka sejak langkah pertama saja Anda sudah berhadapan dengan masalah yang sangat besar. Karena seorang penerjemah itu harus seorang pembaca yang baik dan pendengar yang baik. Akurasi dalam penerjemahan. Seorang penerjemah harus mampu menyampaikan pesan dari teks sumber ke dalam teks sasaran dengan akurat, dalam pengertian bahwa makna teks sumber dan teks sasaran itu sama. Ya. Ini bermakna bahwa penerjemah harus punya pemahaman tentang konten yang diterjemahkan. Jika yang diterjemahkan adalah teks filsafat misalnya, penerjemah harus memiliki wawasan tentang filsafat. Kalau yang diterjemahkan itu adalah tafsir, maka Anda harus punya wawasan tentang tafsir. Masalah fikih, Anda harus punya kemampuan, punya pemahaman, punya wawasan yang terkait dengan masalah fikih. Begitu juga dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Kalau yang diterjemahkan itu adalah teks, misalnya teks tentang ekonomi, maka Anda harus punya kemampuan dalam punya wawasan terkait dengan ilmu ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka biasanya kalau penerbit itu menyediakan ada editor konten untuk memantau akurasi pesan terjemahan yang ada di dalam buku-buku yang diterbitkan, dan buku tersebut adalah buku penerjemahan. Tentu saja ada editor bahasa ya. Jadi selain editor bahasa juga biasanya penerbit itu menyediakan ada editor konten. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantau akurasi pesan terjemahan supaya pemahaman dari seorang penerjemah itu memang benar yang terkait dengan teks yang dia terjemahkan. Nah, ini di fase yang pertama ya. Fase yang pertama tadi adalah mampu memahami teks sumber. Sementara dihubungkan dengan teks sasaran, maka kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah adalah kemampuan dalam menyampaikan. Penerjemah harus memiliki kemampuan menyampaikan pesan dengan baik dalam bahasa sasaran. Di sini poinnya adalah bahwa seorang penerjemah tulisan haruslah seorang penulis yang baik di bahasa sasaran. Dan penerjemah lisan yang baik haruslah punya kemampuan bicara yang baik di bahasa sasaran. Sekedar menguasai dua bahasa saja itu tidaklah cukup sebagai modal untuk menjadi penerjemah yang baik. Katakanlah Anda, sebagian besar orang Indonesia ini memiliki kemampuan dua bahasa kan ya, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu umumnya ya, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk keperluan resmi. Nah, ini apakah ketika seseorang itu punya kemampuan dua bahasa, bahasa daerah, bahasa Indonesia, apakah dia dengan sendirinya mampu menjadi penerjemah yang baik, penerjemahan tulis yang baik, atau penerjemahan lisan yang baik? Belum tentu. Seandainya dia tidak terbiasa menulis dengan baik, misalnya terjemahannya dari bahasa Sunda, bahasa daerah, ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau Anda tidak terbiasa menulis dengan baik, atau Anda tidak terbiasa berbicara dengan bahasa Indonesia sebagai pembicara yang baik, maka sangat sulit sekali Anda akan bisa menjadi seorang penerjemah yang baik. Begitu juga ketika
yang diterjemahkan itu misalnya dari bahasa asing. Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa bahasa Indonesia. Bisakah menjadi penerjemah yang baik dari teks yang tadinya berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia? Tidak, seandainya Anda sendiri tidak terbiasa untuk menulis di dalam bahasa Indonesia dengan cara yang baik. Nah, wajar dan natural ini masih yang terkait dengan kemampuan dalam menyampaikan di dalam teks sasaran atau dengan menggunakan bahasa sasaran. Terjemahan tulis yang baik adalah terjemahan yang natural, yaitu bisa dibaca dalam bahasa sasaran dengan nyaman, sesuai kaidah yang berlaku. Maka ini poin penting di sini, banyak yang salah memahami. Ya, sebenarnya kalau berdasarkan kepada teori terjemahan, maka makin natural sebuah teks terjemahan, maka semakin baiklah terjemahan itu. Natural itu artinya apa? Secara sederhana bisa dikatakan natural itu tak disadari oleh pembaca bahwa itu adalah teks terjemahan. Jadi kalau Anda membaca sebuah tulisan dan kemudian Anda menganggap tulisan dalam bahasa Indonesia ya, Anda menganggap atau memiliki kesan yang kuat bahwa ini bukan terjemahan ini, karena seperti dituliskan ketika seperti ditulis oleh seperti sebuah tulisan yang dibuat langsung oleh seorang penulis berbahasa Indonesia gitu, bukan terjemahan. Padahal sebenarnya itu adalah terjemahan, maka itu adalah teks yang baik, teks terjemahan yang baik gitu. Banyak yang mengira bahwa teks terjemahan yang baik itu yang masih menyisakan bau-bau aroma-aroma dari teks dari terjemahannya. Misalnya strukturnya, gramatikanya itu masih seperti bahasa Arab misalnya. Ketika terjemahannya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu bukan teks, bukan terjemahan yang baik itu. Itu justru yang buruk karena masih menyisakan, karena tidak natural. Natural itu pengertiannya adalah bisa diterima, bisa dibaca di dalam bahasa sasarannya dengan nyaman oleh pembaca Indonesia. Nah, kenaturalan itu ditandai dengan diksi atau pilihan kata yang tepat, dan kemudian yang kedua adalah penggunaan kalimat yang efektif. Efektif itu adalah hemat, cermat, dan logis, dan juga paralel. Hemat. Hemat itu pengertiannya adalah memenuhi unsur tata bahasa, tidak berlebihan. Contohnya adalah Nina berdandan, kemudian Nina memutuskan untuk pergi. Ini ada kalimat yang tidak efektif. Yang efektifnya apa? Nina berdandan, kemudian memutuskan untuk pergi. Itu adalah kalimat yang efektif. Nilai rupiah merosot ke bawah dengan tajam. Ini tidak efektif. Ya, karena yang merosot itu pasti ke bawah ya. Maka itu tidak efektif karena berlebih-lebihan ya. Maka seharusnya adalah nilai rupiah merosot tajam. Yang di atas itu Nina berdandan, kemudian Nina memutuskan untuk pergi. Ada perulangan kata Nina, harusnya Nina berdandan, kemudian memutuskan untuk pergi. Nah, berikutnya adalah cermat ya. Tadi hemat, cermat. Cermat itu artinya tidak menimbulkan penafsiran ganda. Misalnya, murid sekolah yang terbaik itu jadi pemenangnya. Ini penafsirannya ganda. Yang terbaik itu siapa? Mana? Apa yang terbaik itu? Sekolahnya atau muridnya? Siapa yang terbaik, murid atau sekolahnya? Siapa yang menang? Yang akan menjadi menang, sekolahnya atau muridnya? Maka kalau sekolah yang dimaksudnya, yang disebut dengan sekolah, yang dimaksud dengan yang terbaik adalah sekolahnya, kata-katanya adalah murid dari sekolah yang terbaik itu jadi pemenangnya. Atau yang kalau dimaksud adalah muridnya yang terbaik, maka harus dituliskan murid terbaik dari sekolah itu yang menjadi pemenangnya. Kemudian syarat ketiga dari sebuah kalimat yang efektif adalah logis. Ide kalimatnya masuk akal, logis. Jadi dalam proses penerjemahan itu karena adanya perbedaan gramatika antara bahasa asing
misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terutama bahwa bahasa Inggris itu punya tenses sedangkan Indonesia tidak, ketika diterjemahkan begitu saja tanpa memperhatikan tenses akan menciptakan terjemahan yang tidak logis. Saya berkunjung ke Singapura tahun 1999, saat itu salju baru saja turun. Ini tidak logis karena apa? Karena Singapura adalah daerah tropis yang di sana tidak ada salju yang turun, walaupun itu di musim penghujan dan tidak ada musim dingin kan ya. Temanku yang sudah meninggal itu mengedit tulisanku. Ini adalah contoh kalimat yang horor ya, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia itu mengedit tulisanku. Di sini kemungkinan besar, misalnya contoh yang kedua ini, pada bahasa Inggrisnya temanku yang sudah meninggal itu diekspresikan dengan tenses yang sekarang. Temanku yang sudah meninggal. Jadi, ada orang yang baru saja meninggal, sahabatnya, tapi mengedit tulisannya itu kapan? Nah, ini mengedit tulisannya di teks aslinya, teks bahasa Inggrisnya itu menggunakan misalnya present perfect. Sesuatu yang terjadi di misalnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, pernah ada tulisanku yang diedit oleh temanku tersebut, dan temanku ini baru saja meninggal. Nah, ketika diterjemahkan begitu saja, maka yang muncul adalah hasil terjemahan dengan kalimat yang tidak logis. Contoh kalimat tidak logis yang lainnya dan artinya itu adalah kalimat tersebut tidak efektif adalah gaji dipotong, para karyawan bersorak senang. Dan kemudian yang keempat, syarat dari sebuah kalimat yang efektif yang keempat adalah paralel. Bentuk atau jenis kata yang digunakan itu harus sejajar. Misalnya dia pengusaha yang ulet, tangguh, dan mencoba bangkit saat kesulitan. Ini adalah contoh dari sebuah kalimat yang tidak paralel. Kenapa? Karena ulet, tangguh, mencoba itu adalah kata sifat, dan kata kerja. Ya, dua yang pertama ulet dan tangguh itu kata sifat, tapi yang terakhir mencoba adalah kata kerja. Ini ada kalimat yang tidak paralel. Harus diperbaiki dengan kalimat seperti begini. Dia pengusaha yang ulet, kata sifat, tangguh kata sifat, dan teguh kata sifat di saat sulit. Itu adalah 4 syarat kalimat yang efektif. Berikutnya kita akan membahas 6 syarat menjadi penerjemah yang handal. Ini tidak akan saya bahas satu persatu, ini hanya sebagai referensi tambahan saja. Kalau Anda ingin menjadi seorang penerjemah yang handal, Anda harus punya 6 syarat berikut ini. Yang pertama adalah bahwa Anda harus memiliki pengetahuan bahasa sumber yang sempurna dan up to date. Yang kedua, memahami materi yang akan diterjemahkan. Jadi sebenarnya sebagiannya merupakan ringkasan saja ya, yang dari apa yang sudah kita bahas tadi itu. Kemudian berikutnya adalah mengetahui terminologi padanan terjemahan di dalam bahasa sasaran, mampu mengekspresikan dan mengapresiasi serta merasakan gaya irama dan nuansa bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kelima, memiliki pengetahuan linguistik yang memadai baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran agar mampu menganalisis setiap makna yang diperlihatkan oleh bentuk gramatikal bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dan yang terakhir, mengetahui aspek kebudayaan dari kedua bahasa, karena setiap bahasa mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan yang lainnya. Cultural relativity. Contohnya adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia, mau kemana? Ini ada terjemahan yang berpadanan dengan where are you going? Dalam bahasa Inggris, mau kemana itu menunjukkan kepada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi ketika di dalam bahasa Inggris, itu hal tersebut diungkapkan menggunakan sesuatu yang sedang terjadi. Where are you going? Nah, ini adalah 6 syarat menjadi penerjemah yang handal. Dan dengan demikian sesi pembahasan mengenai penerjemahan ini selesai sampai di sini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, yaitu kajian naskah atau kodikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.